Tapi yang terpenting buat saya adalah bahwa mereka menyatakan secara resmi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Ini artinya tepat dugaan banyak sebagian orang lah paling tidak yang melihat bahwa memang Anies ini akan menjadi salah satu pemain ya, aktor yang besar ya di dalam politik Indonesia yang antara lain ditandai dengan dia maju sebagai capres lagi ya. Si partai ini rasanya dengan cerdik juga, si gerakan ini dengan cerdik memulainya pada tahun 2026, 3 tahun sebelum pemilihan untuk mengatakan ini punya kami ya. Ya. Saya merasa Anies ini adalah sebuah taruhlah kuda hitam misalnya ya, untuk melawan siapapun misalnya Prabowo atau siapa lagi yang mungkin juga kandidat maju menjadi calon presiden ya, siapapun dia. Nah, salah satu lawan yang kontender yang paling kuat adalah Anies ini. Dan ketika pandemi terjadi, sebuah krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia modern, itu ketidakpastian. Dan saya ketemu dengan dilema yang luar biasa. Kenapa dilema luar biasa? Satu, persoalan ini sendiri baru kita semua. Ya, Bapak Ibu berada di garis paling depan dan paling awal terekspos dengan dampak itu semua. Gap antara tahu dan tidak tahu, kemudian antara percaya sains dan tidak percaya sains, antara prioritas ekonomi dengan prioritas keselamatan. Nah, saya sampaikan tadi dalam situasi penuh dengan dilema, apalagi di posisi kita barangkali Bapak Ibu sih sudah mengikuti. DKI berhadapan dengan policy Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat yang Kementerian Kesehatannya pun menomorsatukan ekonomi waktu itu. Masih sampai sekarang. Sekarang saya bukan pejabat lagi, bisa ngomong Bapak Ibu. Jadi ini pressure itu multiple. Saya kebetulan, Presiden, saya ini bertugas di apa namanya, ada namanya C40 Bapak Ibu. C40 itu asosiasi wali kota. Asalnya 40 kota dengan penduduk di atas 5 juta. Itu membentuk asosiasi, asalnya 40 kota. Sekarang anggotanya sudah lebih dari 100 kota, karena yang kotanya 50 itu sudah, tapi namanya nggak pernah diganti. Tetap C40. Nah, saya berada di leadership C40 bersama wali kota London, wali kota gubernur Tokyo, dan gubernur Jakarta. Itu leadershipnya C40. Jadi kami ketika masa-masa awal COVID itu selalu melakukan conference video call dengan semua wali kota sedunia di malam hari. Wali kota itu menceritakan pengalaman dia untuk semua wali kota lain. Oke? Jadi wali kota Milan itu paling emosional. Dia menceritakan bagaimana kami di Milan, Italia waktu itu harus memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Nah, kemudian wali kota Park di Korea menceritakan. Jadi Teheran itu wali kota yang awal itu udah kena. Itu Januari Bapak Ibu. Saya ikut conference itu mendapatkan exposure bagaimana langkah-langkah yang harus dikerjakan, pengalaman ini, semua itu dikerjain. Terus siang hari rapat dengan pemerintah, everything is okay, Pak. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Kebayang itu? Saya sampai sempat bilang, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memberikan kebaikan pada Indonesia. Di saat mereka mengalami seluruh krisis, kita diberi waktu untuk persiapan. Kan begitu sebetulnya. Kita kasih waktu untuk persiapan, let's do it right gitu. Wah, berantemnya luar biasa. Nah, sehingga saya sampai berkesimpulan, ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian, maka pegangan kita apa? Ilmu pengetahuan. Masa itu adalah ujian seluruh dunia. Policy maker mana yang mempercayai sains dan scientific method dan yang tidak. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Itu adalah era di mana ada screening your belief on science. Karena kita berada dalam ketidakpastian. Dalam ketidakpastian nggak bisa kemana-mana kecuali merujuk kepada
ilmu pengetahuan. Jadi kami kemudian merujuk pada ilmu pengetahuan, dan kita bersyukur Presiden bahwa ada tim teman-teman yang memang kita merekrut dari awal, yang kompeten di bidang public health policy, yang mengumpulkan data-data dari mana-mana. Dan dari pengumpulan data di mana-mana itu kemudian kita harus mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah dikerjakan sering tidak populer. Langkah dikerjakan itu berhadapan dengan satu, public ignorance. Public ignorance, Bapak Ibu rasakan kan public ignorance tinggi. Yang kedua, political leadership yang berbeda pandangan, berbeda prioritas. Dan kita harus ambil keputusan yang sering berbeda. Nah, pada saat itu, ini dalam situasi tidak pasti. Yang kedua, satu pegangan itu. Yang kedua, prioritaskan keputusan benar di atas keputusan populer. Kalau saya sering sampaikan pada tim, jangan takut atas apa yang dikatakan orang hari ini, tapi pikirkan apa yang akan ditulis sejarawan di masa depan. Oke? Karena sejarawan akan menulis seluruh peristiwa ini dengan data time series. Dan kalau pakai data time series, maka kita akan bisa di-assess apa keputusan kita hari ini benar atau tidak. Nah, benar apa tidak, kembali nomor satu, pakai scientific approach. Jadi ambil keputusan yang benar di atas keputusan yang populer. Ini dalam situasi yang ketidakpastian. Dan konsultasi, karena sains, maka konsultasi sama expert itu menjadi penting sekali. Expert itu siapa? Tentu saja expert secara bidang dan expert secara perjalanan. Expert secara perjalanan siapa? Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu dengan percakapan wali kota sedunia itu hampir semua sama. Semua menceritakan ini approach yang kami lakukan dan gagal, ini approach yang kami lakukan yang berhasil. Nah, kita di Indonesia menyaksikan itu semua itu sebagai lesson learned, seperti expert yang kita berikan, seperti expert memberikan advice kepada kita. Lalu yang ketiga, rujuk pada institusi yang memiliki kredibilitas dalam keputusan kita. Kami waktu itu, dan ini salah satu shocking experience Bapak sekalian. Saya mengadakan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Di sebuah acara bagaimana kemudian Ade Armando ini ya, memuji Anies ya, tumben-tumbenan teman-teman. Dengan dideklarasikannya Partai Gerakan Rakyat beberapa waktu yang lalu, dan ini sempat viral ya. Sempat viral di mana-mana ya, sampai hari ini bagaimana Gerakan Rakyat menjadi perhatian publik, menjadi perhatian masyarakat ya. Ini membuat sebuah respon yang pro kontra ya, ada yang merespon dengan baik, ada juga merespon dengan tidak baik ya. Kalau yang baik ya tentunya orang-orang pendukung Anies ya. Yang tidak baik tentunya Termul ya. Nah, kali ini Termul ya, kader PSI yaitu Ade Armando ya, sedikit-sedikit puji keberanian Anies mendeklarasikan diri sebagai calon presiden oleh Partai Gerakan Rakyat, teman-teman. Walaupun Pilpres masih lama, namun apa yang dilakukan PSI ini betul-betul terang-terangan, berani, dan satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2029. Ya, itu adalah sah saja ya, dan itu sangat baik. Karena kita mengingat bahwa PSI, Gerakan Rakyat ini adalah partai yang tergolong baru, tentu butuh sosok Anies sebagai tokoh yang betul-betul membawa nama Gerakan Rakyat ini menjadi partai yang besar. Biar bagaimanapun Anies adalah tokoh yang pernah mengikuti kontestasi Pilpres, kemudian juga saat ini menjadi tokoh yang selalu masuk dalam survei Pilpres, teman-teman, dan
nama beliau juga masuk top 3, top 2. Jadi betul-betul masih menjadi tokoh yang berpotensi melawan Pak Prabowo ya, dalam Pilpres 2029 nanti. Karena nama Pak Anies masih sangat besar ya, jadi pengaruhnya itu sangat besar juga ya kepada Partai Gerakan Rakyat. Beliau walaupun saat ini masih belum menjadi ketua umum ya, tapi karena saat ini Gerakan Rakyat masih memenuhi syarat yang untuk menjadi partai, yaitu administrasinya, tentu ini butuh kerja keras oleh relawan dan tim ya, supaya Gerakan Rakyat akan menjadi partai yang definitif ya. Kemudian bisa saja Anies nanti akan menjadi ketua umumnya, teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.